Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang disusunnya proposal yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembuatan dan Pemasaran Produk Eceng Gondok di Situ Bojongsari. Jika melihat berdasarkan pengertiannya, eceng gondok merupakan salah satu spesies invasif yang dapat memberikan berbagai dampak tergantung pada konteks pengelolaannya. Maka dari itu, diperlukan keterlibatan beberapa mitra tertentu guna membantu dalam proses pengelolaan dan pengendalian atas pertumbuhan eceng gondok, seperti salah satunya yang terjadi di Situ Bojongsari. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian edukasi kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu mitra yang terkait. Lalu, program kreativitas mahasiswa ini kami susun untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh mitra sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya literasi mengenai potensi ide bisnis yang dapat dihasilkan dari tumbuhan eceng gondok. Yang kedua, rendahnya keahlian dalam melakukan proses pengelolaan dan pemasaran atas sebuah produk. Dan yang ketiga, kurangnya minat atas sebuah produk yang dihasilkan dari tumbuhan eceng gondok. Kemudian, di sini saya akan membahas mengenai profil mitra yang terkait dengan proposal ini, yaitu Situ Bojongsari. Situ Bojongsari merupakan sebuah danau yang terletak di kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Pada wilayah ini, pertumbuhan eceng gondok tergolong sangatlah cepat. Namun, seringkali hal tersebut hanya dianggap sebagai sebuah hama oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, kelompok kami berusaha memberikan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat di sekitar wilayah Situ Bojongsari agar dapat segera mengetahui segala potensi atas keberadaan tumbuhan eceng gondok ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah Situ Bojongsari. Situ Bojongsari ini merupakan sebuah danau buatan yang terletak di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Situ Bojongsari ini menjadi salah satu tujuan wisata lokal untuk penduduk sekitar maupun pengunjung dari luar, di mana para penduduk sekitar juga memanfaatkan danau sebagai tempat tambak ikan. Kemudian di sekitar danau juga terdapat vegetasi yang beragam seperti eceng gondok, rumput air, dan berbagai tanaman air lainnya. Namun di Danau Situ Bojongsari ini menghadapi beberapa masalah karena pada awal September 2019 mulai terjadi pertumbuhan eceng gondok yang berlebihan. Eceng gondok ini sendiri dapat dianggap sebagai gulma atau hama perairan karena pertumbuhannya yang cepat juga invasif di perairan. Dalam pengendalian eceng gondok juga dapat dilakukan dengan mengubah limbah eceng gondok tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau penduduk sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi keberadaan eceng gondok di wilayah Situ Bojongsari dapat memberikan peluang untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan dan pemasaran produk berbasis eceng gondok di area tersebut. Berikut adalah beberapa kaitan antara potensi keberadaan eceng gondok dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu sumber daya lokal. Keberadaan eceng gondok di Situ Bojongsari menunjukkan adanya sumber daya lokal yang melimpah. Dengan memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan baku, masyarakat dapat mengembangkan produk-produk yang beragam. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan melihat dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan dan pemasaran produk eceng gondok, mereka dapat memperdayakan secara ekonomi dan juga kita harus mendamping secara pelatihan pengelolaan eceng gondok menjadi produk yang bernilai tambah. Yang ketiga, diversifikasi mata pencarian. Masyarakat di wilayah Situ Bojongsari mungkin telah menggantungkan mata pencarian mereka pada sektor tertentu. Namun dengan memanfaatkan eceng gondok, mereka memiliki peluang untuk melakukan diversifikasi mata pencarian dengan mengembangkan industri baru. Yang keempat yaitu lingkungan dan keberlanjutan. Mengendalikan eceng gondok di wilayah tersebut melalui pemanfaatan dan produk-produknya dapat membantu menjaga ekosistem dan meninggalkan dampak negatif ya. Misalkan penggunaan eceng gondok dapat menjadi sebagai bahan baku dapat mengurangi penyebaran tanaman ini yang dapat mengganggu kehidupan yang berada di lingkungan perairan. Yang terakhir, pariwisata dan branding daerah. Pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan dan pemasaran produk eceng gondok dapat
dapat membagikan produk-produk unik berbasis eceng gondok dan dapat menarik wisatawan dan menciptakan citra atau branding positif bagi daerah tersebut. Penting untuk melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pelaku bisnis lokal dalam pemberdayaan eceng gondok tersebut. Melalui pemanfaatan potensi eceng gondok tersebut dengan sinergi dan kerjasama yang baik, potensi tersebut dapat diubah menjadi peluang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang di sekitar situ Bojong Sari. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan 2 poin dari bab 3, yaitu mengenai kebutuhan masyarakat mitra dan juga mengenai langkah-langkah dalam merealisasikannya, yaitu mengukur kebutuhan masyarakat mitra. Nah, kami melakukan riset terlebih dahulu melalui sumber-sumber yang dapat kami akses, dan kami mengetahui bahwa warga situ Bojong Sari mengalami atau merasa terganggu oleh eceng gondok yang tumbuh berlebihan itu. Nah, selanjutnya itu kami akan melakukan survei dan juga wawancara kepada atau dengan warga setempat agar kami mengetahui kondisi real atau kondisi saat ini seperti apa yang dialami oleh warga situ Bojong Sari, yaitu langkah-langkah dalam merealisasikannya dengan melakukan persiapan. Nah, persiapan ini dilakukan mulai dari membentuk sebuah rangkaian panitia, yaitu kami sendiri, dan dilanjutkan dengan melakukan riset serta survei yang dilakukan di tempat situ Bojong Sari, dan kemudian kami akan membentuk sebuah rangkaian kegiatan acara yang dalam mengedukasi warga situ Bojong Sari, dan yang tentunya yang tidak kalah penting yaitu kami perlu mendapatkan sebuah surat izin terlebih dahulu dari warga setempat atau kepala daerah setempat dalam melaksanakan edukasi yang akan kami lakukan, yaitu merancang cara edukasi. Kami ingin mengemas edukasi kami seinteraktif mungkin sehingga warga tertarik dan juga tidak merasa bosan ketika melihat kami mengedukasi mereka atau memperagakannya. Selanjutnya yaitu kami juga tentunya harus memperhatikan bahasa serta cara penyampaiannya sehingga mereka dapat memahami secara seksama dan juga jelas. Selain itu mengenai isi dari edukasi itu sendiri akan mencakup mengenai pembuatan kerajinan mulai dari mengolah hingga hasil akhir, dan juga bagaimana strategi pemasaran mulai dari cara memasarkannya melalui berbagai platform yang ada, yaitu melakukan edukasi pembuatan kerajinan serta pemasaran. Nah, yang pertama kami lakukan yaitu akan kami meragakan terlebih dahulu cara pembuatannya dari pertama hingga hasil akhirnya, dan kemudian kami akan mulai melakukan pengolahan eceng gondoknya secara real time dengan warga yang sudah diberikan edukasinya sebelumnya, dan hal ini dilakukan dengan cara mendampingi warga dari awal hingga akhir. Dalam edukasi pemasaran kami akan lebih berfokus pada pemasaran digital atau melalui online, melalui platform e-commerce ataupun sosial media lainnya. Nah, kami akan membantu mereka membuat sosial media terlebih dahulu dan membantu mengoperasikannya selama kegiatan ini berlangsung, dan kami juga akan menjelaskan bahwa bagaimana cara apa saja yang diperhatikan saat transaksi jual beli dalam platform e-commerce, dan juga membuat sebuah strategi pemasaran yang dapat membantu mereka menarik perhatian masyarakat umum untuk mengunjungi bisnis eceng gondok ini yang mereka buat. Dengan melakukan kegiatan ini, kami harapkan bahwa warga situ Bojong Sari dapat memanfaatkan peluang yang mereka punya, yaitu mengenai eceng gondok yang berlebihan ini menjadi sebuah bisnis baru yang dapat membantu perekonomian warga setempat, dan juga secara bersamaan dapat mengatasi permasalahan eceng gondok yang berlebihan dan yang mengganggu tersebut. Efektivitas pengolahan eceng gondok menjadi suatu produk kerajinan dapat diraih dengan cara yang pertama, pengenalan apa itu tumbuhan eceng gondok. Yang kedua, bagaimana teknik pengolahan eceng gondok. Yang ketiga, memberikan keterampilan kerajinan dan desain inovasi produk. Yang keempat, melakukan manajemen produksi dan pengawasan terhadap kualitas produk. Yang kelima, bagaimana teknik pemasaran dan penjualan. Kemudian terdapat pihak-pihak yang dapat ikut berkontribusi dalam edukasi pengolahan eceng gondok ini. Yang pertama yaitu pemerintah Kota Depok. Yang kedua, Universitas Indonesia. Yang ketiga, LSM. Dan yang keempat, pelaku usaha industri kerajinan. Yang terakhir, yang kelima yaitu komunitas lokal. Ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya dari kelompok kami untuk kegiatan kami. Nah, baik. Yang pertama di sini ada perlengkapan habis pakai, di mana di dalamnya terdapat papan tulis, varnish, gunting, alat tulis, kertas maupun alat praktek,
dimana jika ditotalkan sebesar 4,5 juta. Lalu kedua ada biaya promosi, dimana di dalamnya terdapat digunakan untuk ads Instagram, pembuatan desain, kuota internet, dan paid promote yang jika ditotalkan menjadi 1,5 juta. Yang ketiga ada jasa dan ataupun sewa, dimana terdapat sound system, print spanduk, print brosur ataupun petunjuk yang jika ditotalkan ada 1 juta. Lalu yang keempat ada perjalanan transportasi, yaitu sekitar 800.000, dan biaya lain-lain sekitar 800.000 jika ditotalkan menjadi 8,6 juta. Ini saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan yang akan kami lakukan dalam program PKM ini. Jadi di sini ada 8 jenis kegiatan dalam range waktu 5 bulan. Kegiatan pertama yang akan kami lakukan itu survei dan pengajuan program kepada pihak terkait. Kami lakukan pada bulan pertama. Pihak terkait yang kami maksud di sini tentunya masyarakat dari Situ Bojongsari dan pemerintah setempat. Kedua, ada program sosialisasi dan pelatihan pengolahan eceng gondok kami lakukan selama 3 bulan, yakni pada bulan pertama sampai bulan ketiga. Kami lakukan sosialisasi supaya wawasan dan pengetahuan masyarakat akan pengolahan ini semakin terbuka lagi, dan pelatihan kami lakukan supaya skill dan kemampuan masyarakat dalam mengolah tumbuhan ini juga semakin terasah gitu. Yang ketiga, kami mulai melakukan pengolahan eceng gondok dengan warga yang sudah melakukan pelatihan. Di sini kami lakukan pada bulan kedua dan bulan yang ketiga. Jadi masyarakat yang udah kami latih di pelatihannya itu kami kasih turun ke lapangan untuk melakukan pengolahan, untuk bikin pengolahan eceng gondok itu gitu. Yang keempat, kegiatannya itu kami membuat akun sosial media dan melahirkan ide-ide strategi marketing lainnya. Karena ini nggak terlalu lama ya, butuh waktunya, jadi kami hanya melakukan pada bulan pertama, 1 bulan aja. Yang kelima, kegiatannya itu ada pengoperasian sosial media dan pemasaran. Jadi sesuai dengan judul dari PKM ini ya, kan kami kan nggak hanya melakukan pengolahan, tapi kami juga melakukan pemasaran. Di sini kami lakukan start dari bulan pertama sampai bulan kelima. Jadi 5 bulan kami lakukan pemasaran bersamaan dengan pengolahan itu sendiri gitu. Yang keenam, kegiatannya itu ada penyusunan laporan kemajuan. Jadi dengan program ini kami berharap berangsur-angsur ada kemajuan ya, ada progres yang nantinya akan kami kami laporkan, kami susun di laporan ini. Yang ketujuh, ada penyusunan dan publikasi hasil pengolahan. Ini media yang kami gunakan tentunya ya media sosial dan internet kan. Kami publikasikan, itu gunanya apa? Gunanya supaya jangkauan dari program yang kami bikin ini luas, gak hanya di Situ Bojongsari tapi juga masyarakat luas, bahkan bisa satu Indonesia gitu kan, karena kan internet dan media sosial kan gak terbatas tempat ya gitu. Yang terakhir, kami melakukan penyusunan laporan akhir. Ini kami lakukan berangsur-angsur dari bulan pertama sampai bulan terakhir, karena isinya itu adalah recap dari kegiatan yang kami lakukan apa aja selama program ini berlangsung. Oke, jadi semuanya kami susun, kami laporin di laporan akhir ini. Demikian jadwal kegiatan kami pada program ini. Terima kasih.